selamat pagi anak-anak SKK Jakarta dan anak-anak SKK Cibubur. Tentu kita semua dalam keadaan sehat karena pimpinan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Kita boleh bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sebelum kita memulai di dalam devotion kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan satu pujian itu, kasih itu sabar. Dan anak-anak, kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Mari anak-anak semuanya, kita akan lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman dan datang kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, ampuni setiap salah dosa yang kami lakukan kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Sehingga pada saat pagi hari ini kami dapat mendengar firman Tuhan dan kami mengerti akan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Sabar itu mau mendengar. Dari Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi,
Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ada hal yang menarik dari kisah Markus 7 ayat 31 sampai 37, yaitu pada saat Yesus berada di daerah Dekapolis, ia diminta untuk menyembuhkan seorang yang tuli dan bisu. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian Yesus berkata, "Efata," yang artinya terbukalah. Mengapa untuk menyembuhkan orang bisu dan tuli ini Yesus terlebih dahulu menyembuhkan telinganya? Mengapa justru telinga yang pertama kali dibuka dan bukan lidahnya? Sebab dalam proses belajar yang normal, orang yang pertama kali belajar melalui telinganya. Baru setelah itu ia dapat belajar dan mengucapkan kata-kata. Kalau telinga tidak berfungsi dengan baik, maka mulut pun tidak akan dapat berbicara dengan baik. Sebab itulah Yesus pertama-tama menyembuhkan telinga orang itu. Ayat 35 mengatakan, "Terbukalah telinga orang itu, maka ia dapat berkata-kata dengan baik." Ketika telinga kita mau mendengar dengan baik, maka kita dapat berbicara dengan baik juga. Oleh sebab itulah, dalam Yakobus 1 ayat 19, kita diingatkan untuk cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata. Mendengar yang dimaksud di sini ialah bukan sekedar asal mendengar, tetapi mendengar dengan penuh perhatian. Kita membuka hati dan pikiran kita serta mencoba menangkap apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Apa yang diperlihatkan Yesus dan yang dikatakan Yakobus merupakan prinsip yang sangat tepat dalam menjalin hubungan baik dengan siapapun. Coba kita perhatikan berapa banyak kita berselisih dengan teman atau saudara hanya karena kita lebih suka berbicara. Sebab lebih suka berbicara tanpa mau mendengar terlebih dahulu apa yang dikatakan orang lain dengan baik hanya akan mengakibatkan kita salah pengertian atau salah paham. Kedua, ucapan kita melukai perasaan orang lain. Ketiga, ucapan kita mematahkan semangat hidup atau kerja orang lain. Dalam suatu pertengkaran atau pertikaian, sebenarnya tidak ada yang bahagia. Baik yang merasa dirinya menang, apalagi yang merasa dirinya dikalahkan atau disalahkan. Kedua-duanya terluka hati dan perasaannya. Dan untuk memulihkan rasa sakit hati ini diperlukan waktu yang cukup lama. Tetapi sebaliknya, berapa banyak persahabatan kita berjalan dengan baik karena kita mau mendengar orang lain. Apabila kita diminta untuk cepat mendengar, tetapi lambat berbicara, ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh marah. Kita boleh marah apabila menjumpai ketidakbenaran, ketidakadilan. Tetapi marah yang kita lakukan adalah untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki kelakuan seseorang. Marah yang kita lakukan bukan memuaskan amarah kita sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Amsal 16 ayat 23 sampai 24. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dari meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Apa yang Yesus dan Yakobus tuntut memang bukanlah hal yang mudah, tetapi tidak berarti hal itu dapat kita lakukan. Kita dapat melakukannya apabila kita dapat menguasai diri kita. Nah, untuk dapat menjadi orang yang dapat mengendalikan dirinya sendiri, maka orang itu harus menjadi pelaku firman.
Hanya orang yang mau menjadi pelaku firman yang dapat mengendalikan dirinya, sehingga kehidupannya adalah kehidupan yang berbahagia. Marilah kita menjadi orang yang cepat mendengar, tetapi lambat berbicara, sehingga kita mempunyai hubungan yang baik dengan siapapun, baik dengan orang tua, teman, tetangga, dan lain sebagainya. Dan setiap ucapan kita dapat menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Mari anak-anak semua, kita mau lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh belajar daripada firman Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk dapat sabar kepada orang lain. Biarlah saat ini kami mau melakukan firman Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk keamanan yang Tuhan berikan kepada bangsa dan negara kami. Dan kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, serta para menteri yang ada juga Tuhan memberkati. Biarlah takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Yayasan Kristen Ketapang juga Tuhan memberkati supaya menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kami berdoa juga untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pekerjaan, dalam apapun yang dilakukannya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Guru. Tuhan tolong berikan kesabaran, kelemah lembutan, bahkan Tuhan juga memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu Guru. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang akan belajar bersama. Mari Tuhan pimpin, Tuhan memberikan kepandaian hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aktivitas kita pada pagi hari ini adalah menyanyikan lagu Kasih Itu Sabar. Kita akan menyanyikan bersama-sama dengan teman-teman dan juga Bapak Ibu Guru. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.